Ketika terjebak kepada identitas, berarti orang yang tidak ikut identitas dia dianggap sebagai orang yang tidak mencintai alam. Makanya hati-hati dengan itu. Saya sering membayangkan bagaimana seandainya, karena waktu saya SD itu kan juga diajari bahwa tumbuh-tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup. Bagaimana seandainya tumbuh-tumbuhan itu punya mulut, kemudian ditebang, atau waktu kita jalan aja, kita jalan daunnya kita petik gitu, iseng-iseng kan, kita petik. Apakah sebenarnya mungkin mereka menjerit ya? Mungkin juga iya sih sebenarnya. Cuman saya tidak sampai berpikir sedramatis itu. Gitu. itu mungkin terlalu dramatis gitu kan. Tapi saya membayangkan itu loh. Karena kalau misal makhluk hidup lainnya semacam hewan atau manusia digores sedikit bisa kan menjerit kan. Gitu kan. Tapi memang timbal balik pohon terhadap kita itu besar sih sebenarnya. Seperti yang saya katakan tadi, ini tidak jauh-jauh kita berbicara tentang kita mencintai alam, bagaimana harus merawatnya. Timbal baliknya merindangkan kita saja sesuatu yang sangat baik gitu loh. Iya. Kita kan sederhananya begini. Ada satu warung. Kamu di situ, berteduh di situ. Di sisi lain kamu pindah dalam cuaca yang sama, pindah di bawah pohon. Kenapa kok lebih rindang di bawah pohon? Karena yang memiliki potensi merindangkan memang pohon. Cuman suasananya, kesejukannya lebih nyaman di bawah pohon. Ini makanya saya tidak mau berbicara teori karena saya tidak tahu teorinya. Cuman yang jelas memang lebih rindang pohon begitu. Ya karena berbeda warung dan pohon. Atau mungkin karena tadi tumbuhan itu juga sebagai makhluk hidup gitu ya, yang menyayangi kita begitu kan. Kalau rumah kan berasal dari benda-benda mati. kerangka rumah itu kan juga dari pohon yang ditebang. Sehingga ketika itu dia mungkin pohon pun yang dijadikan atap sudah masuk kategori mati kan? Kategori mati gitu. Jadi kita hidup di bawah almarhum pohon gitu. Ekstrem. Nah, sampai hari ini itu juga tetap saya pikirkan begitu. Waktu juga menjadi mahasiswa, walaupun saya tidak bergabung di pencinta alam, ya, saya juga memiliki tetap persepsi yang saya bangun, yang saya punya dari awal tetap ada begitu kan. Karena saya yakin tidak semua orang yang mencintai alam harus mengekspresikan bahwa dia mencintai alam. Gitu kan. Ya bayangkan saja misalkan mahasiswa pencinta alam dianggap orang yang paling cinta alam. Jadi kan repot, berarti yang tidak ikut unit kegiatan mahasiswa pencinta alam bisa dianggap tidak mencintai alam gitu kan. Sebuah wadah, hanya sebuah wadah. Kan itu maksud saya. Itu mungkin kalau pencinta alam di kampus sih menurut saya itu lebih kepada identitas sih sebenarnya. Karena mencintai alam itu sebenarnya tidak bisa dilegalkan nih sebenarnya. Kita punya tanggung jawab untuk itu. Betul. Ya bayangkan saja misalnya di rumah nenek saya enggak kuliah. Jangankan kuliah, lulus SD enggak. Dia tiap musim hujan, kalau kemarau kan enggak memungkinkan di rumah nanam apa, itu enggak mungkin. Di rumah enggak ada tumbuh-tumbuhan yang bisa ditanam pada musim kemarau. Pada musim hujan itu nenek sudah biasa untuk kalau di rumah kan lahan-lahan pertanian itu kan dikelilingi oleh pohon-pohon, dipagari. Pagarnya adalah pohon. Ya, artinya mungkin bisa jadi pembatas dengan sawah. Iya, di rumah orang lain. Di rumah musim seperti itu. Kalau di sini enggak kayaknya. Di sawah-sawah daratan pada umumnya antar sawah pertanian kan tidak dibatasi. Tidak ditanami pohon. Kalau di rumah ditanami pohon itu sebagai bentuk kepemilikan. Nah, batas-batas itu saya pikir tidak hanya untuk membatasi sih sebenarnya, tapi juga kan di situ ada pohon di situ. Nenek saya tidak ikut pencinta alam, tapi saya pikir punya kesadaran itu. Karena kesadaran alam itu kan sebenarnya menurut saya sih sebenarnya kesadaran yang alamiah. Begitu. Makanya ketika kemudian mahasiswa pencinta alam melegal formalkan dirinya sebagai yang paling mencintai alam, berarti kan sudah
dia terjebak kepada identitas dia begitu kan. Ketika terjebak kepada identitas, berarti orang yang tidak ikut identitas dia dianggap sebagai orang yang tidak mencintai alam. Makanya hati-hati dengan identitas sih sebenarnya. Iya, identitas bisa menggiring kita menjadi seolah-olah bahwa kita yang paling. Iya, gitu kan. iya, karena kita memiliki identitas itu dan orang yang tidak beridentitas sama dianggap sebagai Tidak. tidak.